Memang kalau yang namanya uang ini cukup rumit. Pernah tidak Anda berpikir? Kadang, ada kalanya Anda merasa bahwa uang dari gaji yang Anda terima itu bakalan cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir bulan. Bahkan mungkin sudah berangan-angan untuk membeli sesuatu yang Anda inginkan sebelumnya. Tapi, kenyataannya uang Anda sudah menipis bahkan mungkin baru di pertengahan bulan. Terus Anda bertanya-tanya, dan mulai mengingat-ingat apa saja yang sudah Anda beli dengan uang Anda. Itu baru satu contoh bagi Anda yang memiliki gaji tetap. Lantas bagaimana bagi Anda yang tidak memiliki gaji tetap dan pemasukan Anda mungkin dari kerja sebuah proyek atau lain sebagainya? Kuncinya adalah, bagaimana kita bisa mengatur uang yang kita miliki dengan baik dan menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat membuat Anda sendiri susah dan selalu merasa kurang atas rezeki yang Anda miliki. Dalam video ini, kita akan membahas tentang 5 kesalahan dalam mengatur keuangan yang patut kita pahami, agar hidup kita lebih stabil dari segi finansial. Kesalahan yang pertama adalah budget. Kata budget atau anggaran memang terdengar ketat dan penuh disiplin. Tapi sebagai sebuah alat finansial, budget dapat Anda gunakan untuk tetap berjalan sesuai jalur yang Anda tetapkan di awal demi mencapai tujuan finansial. Para ahli finansial kerap memuji efek budget untuk membantu Anda mengetahui kemana tepatnya setiap rupiah yang Anda miliki mengalir dan menetapkan seberapa banyak Anda bisa menghabiskannya untuk hiburan atau sekadar makan di luar rumah. Budget ini dapat memberi Anda gambaran tentang pendapatan serta pengeluaran Anda. Ketika seseorang tidak membuat anggaran, maka mereka tidak mengetahui berapa banyak uang yang harus mereka alokasikan untuk kebutuhan dan keinginan mereka. Hal ini dapat menyebabkan pengeluaran yang berlebihan, sehingga sulit untuk mengontrol pengeluaran dan memastikan bahwa mereka dapat menghemat uang mereka dengan efektif. Contoh nyata dari kesalahan ini adalah seseorang yang tidak membuat anggaran bulanan dan menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk hiburan, seperti nonton bioskop dan makan di restoran mahal, dan mengabaikan pengeluaran rutin seperti tagihan listrik, gas, dan air. Akibatnya, mereka mungkin kesulitan membayar tagihan tersebut dan bahkan bisa mengalami krisis keuangan karena pengeluaran yang tidak terkendali. Kesalahan kedua adalah tidak memiliki tabungan. Ketika seseorang tidak memiliki tabungan, mereka berisiko mengalami kesulitan keuangan jika terjadi keadaan darurat, seperti kehilangan pekerjaan atau sakit yang memerlukan biaya pengobatan yang mahal. Tanpa tabungan, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan mendesak, tanpa harus meminjam uang dari pihak lain atau bahkan mengambil pinjaman dengan bunga tinggi, yang bisa menyebabkan masalah keuangan yang lebih besar di masa depan. Contoh adalah seseorang yang tidak memiliki tabungan darurat untuk mengatasi situasi yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau keperluan medis yang memerlukan biaya besar. Akibatnya, mereka mungkin harus meminjam uang dari keluarga atau teman, atau bahkan harus meminjam dari bank dengan bunga tinggi yang membebani keuangan mereka. Kesalahan yang ketiga adalah, seringkali kita membeli barang yang diinginkan bukan yang dibutuhkan. Pernahkah Anda berpikir setelah membeli barang yang sebetulnya Anda inginkan, kemudian Anda bertanya dalam diri untuk apa saya membeli barang ini? Ketika seseorang membeli barang yang tidak dibutuhkan hanya karena menginginkannya, maka mereka mungkin menghabiskan uang yang seharusnya disimpan atau digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan dan mempersulit proses mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah atau menabung untuk pensiun. Contoh nyata dari kesalahan ini adalah seseorang yang membeli pakaian yang tidak dibutuhkan hanya karena mereka menginginkannya, meskipun mereka sudah memiliki banyak pakaian yang tidak terpakai di lemari. Akibatnya, mereka mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan penting seperti membayar tagihan atau menabung untuk masa depan. Kesalahan selanjutnya adalah bergaya hidup mewah. Bergaya hidup mewah atau hidup di atas kemampuan dapat menyebabkan seseorang menghabiskan uang lebih banyak daripada yang mereka miliki. Orang seringkali berusaha menunjukkan status sosial mereka dengan membeli barang-barang mewah atau menikmati liburan yang mahal, meskipun mereka tidak mampu membelinya. Hal ini dapat menyebabkan masalah keuangan jangka panjang, seperti terlilit hutang atau kesulitan mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti membeli rumah atau pensiun. Contoh nyata dari kesalahan ini adalah seseorang yang membeli mobil mewah atau rumah besar yang melebihi kemampuan finansial mereka, hanya untuk menunjukkan status sosial mereka.
Meskipun mereka mungkin merasa bangga dengan kepemilikan ini, namun itu bisa menimbulkan masalah keuangan yang serius dan bahkan merugikan mereka di masa depan. Kesalahan yang terakhir adalah tidak memiliki investasi. Tidak memiliki investasi bisa menjadi kesalahan dalam mengatur uang karena uang yang tidak diinvestasikan tidak akan tumbuh secara signifikan dalam jangka panjang. Dengan tidak memiliki investasi, seseorang melewatkan peluang untuk memaksimalkan potensi penghasilan mereka dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pensiun yang nyaman. Meskipun investasi memiliki risiko, namun dengan perencanaan dan pengetahuan yang baik, seseorang bisa memilih investasi yang tepat dan mengelola risiko dengan baik. Contoh nyata dari kesalahan ini adalah seseorang yang tidak memiliki investasi untuk mempersiapkan pensiun mereka. Mereka hanya bergantung pada tabungan dan penghasilan tetap yang mereka miliki, tanpa memperhitungkan inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat. Akibatnya, mereka mungkin kesulitan mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka dan merasa tidak aman secara finansial di masa pensiun. Itulah 5 kesalahan dalam mengatur keuangan yang harus kita hindari, agar supaya keuangan kita menjadi lebih baik, dan pastinya akan membuat hidup menjadi tenang. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi kaya di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video kami selanjutnya.